Assalamualaikum para kawanku pahlawan tanpa rendah jasa. Nah, hal yang paling menyenangkan bagi kita para pembudidaya tanaman ialah saat melakukan pemanenan. Nah, bagaimana tidak? Setelah sekian lama melawan para kutu-kutuan yang membuat tanaman kita menjadi keriting ataupun kerdil, dan melawan ganasnya antraknosa ataupun kejinya Phytophthora. Nah, namun jangan lupa, walaupun begitu, ada hal penting yang harus diperhatikan saat kita sedang melakukan pemanenan ataupun setelah kita melakukan panen. Nah, apa aja poin-poin penting tersebut? Nah, di sini saya akan membahaskan beberapa poin penting yang harus kita perhatikan setelah kita melakukan panen. Ini khususnya untuk pembudidaya tanaman hortikultura ataupun tanaman yang umurnya tidak panjang, namun buahnya tidak dipetik dalam sekali petikan. Nah, sebagai contohnya di sini kita akan melakukan pemanenan cabai. Nah, saat kita melakukan pemanenan itu kan ada bekas-bekas pemetikan. Nah, di sana tanaman jadi terluka. Nah, di saat itulah kita melakukan tindakan yang tepat. Nah, di sini saya punya beberapa solusi yang bisa sobat-sobat lakukan. Yang pertama itu bisa melakukan penyepraian pestisida ataupun lebih tepatnya fungisida dimix dengan kalsium. Lalu boleh juga kita memberikan mikrobakteri yang bekerja di daun. Seperti contohnya ada produk dari Biotogrow. Nah, itu juga bisa, dan kita juga bisa memberikan produk dari Jimmy Hantu. Dari Jimmy Hantu itu juga terkandung ada beberapa bakteri. Kalau tidak salah saya ingat ada 3 macam jenis bakteri. Nah, itu akan sangat bagus untuk tanaman kita karena nanti dia akan memperbaiki ataupun mengobati tanaman-tanaman yang terluka akibat bekasan-bekasan pemetikan tersebut. Nah, jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan penyemprotan sesudah usainya pemetikan. Nah, kemarin saya melakukan pemetikan dari 1200 batang tanaman cabai ini. Petikan pertama dapat 18 kilo, alhamdulillah. Baiklah, akan kita lihat apa aja apa aja bahan-bahan yang akan kita campurkan. Nah, sebelum itu pasti ada di antara kalian yang bertanya kenapa harus melakukan penyepraian ataupun perawatan setelah pemetikan. Kan begitu, Sederhananya begini, kawan. Saat kita melakukan pemetikan, nah misalnya di sini kan, ini otomatis di sini tanaman akan terluka. Walaupun itu bagian dari sebuah proses pemetikan tanaman itu sendiri. Nah, saat tanaman itu terluka, energi yang dia simpan untuk melakukan pembesaran buah, untuk melakukan pematangan buah, akan digunakan untuk menyembuhkan luka dari tanaman tersebut. Nah, jadi akan kita bantu dengan cara merawatnya dengan lebih baik, yaitu dengan cara mensuplai energi dan memberi perlindungan terhadap tanaman itu. Karena saat tanaman terluka, disitulah patogen-patogen akan mulai menyerang. Ini adalah Jimmy Hantu multiguna eksklusif hijau royo-royo. Nah, untuk kandungannya Azotobacter, lalu ada Azospirium, lalu ada Bacillus sp, dan kandungan tambahan ada asam gibberellat, asam indoacetat, kinetin, dan juga zeatin. Nah, ini akan sangat cukup bagus untuk tanaman di masa pertumbuhan. Namun walaupun begitu, untuk tanaman di masa pembuahan juga tidak ada masalah, karena ini ada kandungan beberapa bakteri. Lalu karena ini masa pembuahan, kita akan menambahkan kalium nitrat. Nah, ini kalium nitrat dari DGW. Tidak masalah menggunakan kalium nitrat dari mana aja, mau dari DGW, dari Saprotan Utama, ataupun dari Maroke Detak Jaya. Yang penting itu kalium nitrat. Nah, kalau sobat sekalian tidak ada alat pengaduk seperti itu, ataupun yang masih melakukan penyemprotan dengan tangki gendong, ini Jimmy Hantu harus dilarutkan dulu, dimasukkan dulu ke dalam botol aqua. Misalnya contohnya seperti ini, botol aqua, sediakan air setengah botol, lalu masukkan
dosis takarannya ke dalam botol ini semuanya, lalu dikocokkan sampai homogen, baru dicampurkan ke dalam air sprayer. Kalau enggak dia tidak akan menyatu dengan sempurna, karena ini bentuknya seperti gel gitu. Coba lihat ini bentuknya. Nah, kalau tidak dimasukkan dalam botol aqua, diaduk sampai homogen, ini tidak akan menyatu dalam air, nanti akan menyumbat sprayer Anda. Karena saya menggunakan alat yang seperti itu, jadi tidak masalah, langsung dituangkan aja ke dalam sana. Ini untuk dosisnya 2 ml per liter air. Jadi di sini saya menggunakan air 32 liter, artinya 62 ml kimi hantu tersebut. Sekarang kalium nitrat kita berikan 3 sendok per tangki. Ini waktu penggunaannya mulai kalau dari pagi, mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 9. Kalau sore hari dari jam 4 sampai jam setengah 6 ataupun jam 6. Dari bawah ke atas sampai merata. Nah, ini kalaupun penyemprotannya terlalu tinggi ataupun airnya sampai menetes, nggak ada masalah, karena ini bukan pestisida. Namun sebaiknya lebih bijak dalam menggunakan sesuatu, karena pemborosan adalah kelakuan setan. Kelakuan setan enggak sih? Oke, baiklah, seperti biasa. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang ingin ditanyakan maupun yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Begitu di channel ini, insya Allah kita akan membahas seputar pertanian, khususnya hortikultura. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan menjadi ilmu tambahan ataupun ulangan bagi yang memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.